Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Sosial. Dosen pengampu Ibu Rahmawati Wae MPD dan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Gusmita Rosadi dan Yohana Francisca. Baiklah, beberapa poin yang akan kami jelaskan pada kesempatan ini yaitu yang pertama ada pengertian pengaruh sosial, yang kedua yaitu pengaruh sosial dalam bentuk konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan, dan yang ketiga yaitu dampak pengaruh sosial. Nah, materi pertama adalah pengaruh sosial. Pengertian pengaruh sosial merujuk pada proses di mana individu dipengaruhi oleh orang lain di sekitarnya. Contohnya, termasuk konformitas, di mana seseorang mengikuti norma atau perilaku kelompok untuk diterima, serta persuasi, di mana seseorang dipengaruhi untuk mengubah pikiran atau perilaku mereka oleh orang lain. Nah, materi kedua yaitu pengaruh sosial dalam bentuk konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan adalah fenomena di mana individu cenderung menyesuaikan perilaku, pandangan, atau tindakan mereka dengan menggunakan norma atau harapan yang diterima dalam suatu kelompok atau masyarakat. Konformitas adalah seseorang mengubah perilaku atau pandangannya sesuai dengan mayoritas atau norma kelompok, meskipun tidak setuju dengan sepenuhnya dengan itu. Kedua, kesepakatan adalah situasi di mana individu secara sukarela setuju dengan pandangan atau tindakan yang didiskusikan oleh orang lain dalam kelompok atau masyarakat. Yang ketiga yaitu kepatuhan, adalah bentuk pengaruh sosial di mana individu melakukan tindakan tertentu karena tekanan atau perintah dari orang lain, terlepas dari keinginan atau keyakinan pribadi mereka. Nah, materi ketiga adalah pengaruh sosial memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku, pandangan, dan keputusan seseorang. Contoh dampaknya antara lain yang pertama yaitu konformitas. Orang cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma sosial untuk diterima oleh kelompoknya. Contohnya, seseorang mungkin merokok karena teman-temannya juga melakukannya. Nah, yang kedua yaitu compliance, adalah bentuk pengaruh sosial di mana seseorang melakukan sesuatu karena tekanan atau pemerintah dari orang lain. Nah, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya setuju, misalnya seseorang mungkin membeli produk tertentu karena desakan dari iklan atau rekomendasi temannya. Nah, poin yang selanjutnya adalah identitas sosial. Individu dapat memperoleh identitas mereka melalui pengaruh dari kelompok-kelompok sosial yang mereka identifikasi. Contohnya, seseorang mungkin mengadopsi nilai-nilai dan norma-norma dari kelompok agamanya dan komunitasnya. Selanjutnya adalah obedience, adalah pengaruh sosial di mana seseorang melakukan sesuatu karena instruksi atau perintah dari otoritas yang dianggap memiliki kekuasaan. Contohnya, orang mungkin mengikuti perintah atasan di tempat kerjanya meskipun tidak sepenuhnya setuju dengan mereka. Yang selanjutnya adalah pengaruh minoritas. Terkadang pengaruh sosial dapat datang dari minoritas yang kuat di mana sekelompok kecil individu mampu mempengaruhi mayoritas. Contohnya adalah gerakan hak sipil di Amerika Serikat, di mana minoritas orang kulit hitam berjuang untuk perubahan sosial yang diinginkan oleh mayoritasnya. Nah, yang dapat kami simpulkan dari penjelasan materi kami tadi adalah pengaruh sosial merujuk pada proses di mana individu dipengaruhi orang lain dan sekitarnya. Contohnya termasuk konformitas, di mana seseorang mengikuti norma atau perilaku kelompok untuk diterima, serta persuasi, di mana seseorang dipengaruhi untuk mengubah pikiran atau perilaku mereka oleh orang lain. Pengaruh sosial dalam bentuk konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan adalah fenomena di mana individu cenderung menyesuaikan diri mereka. Baiklah, sekian dari penyampaian materi kami tadi. Jika ada salah, kami mohon maaf. Teman-teman bisa untuk like, comment, and share, and subscribe. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.